Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrianti dari Prodi Kewirausahaan. Jadi saya akan menjelaskan tentang hukum sunnatullah. Yang pertama, apa sih itu sunnatullah? Sunnatullah adalah kebiasaan atau cara Allah dalam mengatur alam semesta beserta isinya. Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan secara bahasa, sunnatullah terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah berarti kebiasaan, yaitu kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Sedangkan secara istilah mendefinisikan sunnatullah sebagai hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, dan hukum Allah yang berjalan tetap dan otomatis. Adapun sifat sunnatullah, yang pertama, sifat sunnatullah adalah pasti. Misalnya, api memiliki sifat panas, air memiliki sifat mengalir, telur ayam akan keluar anak ayam, tidak mungkin keluar kambing, dan lain-lain. Dengan sifat pasti, inilah manusia dapat mempelajari, meneliti, dan mengeksplorasi fenomena yang timbul di alam semesta. Sifat sunnatullah yang pasti inilah yang akan menjamin dan memberi kemudahan kepada manusia dalam merencanakan satu pekerjaan yang besar. Tidak perlu ragu akan ketetapan perhitungannya, karena semua sudah terukur dengan pasti. Yang kedua, sifat sunnatullah itu tetap dan tidak berubah-ubah. Hal ini dibuktikan dengan keteraturan sistem di alam semesta, bintang-bintang, matahari, bumi, bulan, dan planet-planet lain yang senantiasa berotasi melalui garis edarnya masing-masing, tidak akan saling bertabrukan. Keteraturan dan keseimbangan merupakan suatu sifat yang tetap dan tidak akan berubah. Yang ketiga, sifat sunnatullah adalah objektif. Objektif dalam arti bahwa alam ini tak pilih kasih. Misalkan, orang yang terjun ke dalam lautan, padahal ia tidak bisa berenang dan tidak memakai alat menyelam, maka secara objektif, ia pasti akan mati tenggelam meskipun ia adalah seorang ahli ibadah, rajin sedekah sekalipun. Sedangkan orang kafir yang terjun ke lautan namun memenuhi sunnatullah dengan menggunakan alat dan ilmu menyelam yang memadai, maka ia akan selamat. Hal ini membuktikan sunnatullah itu objektif, tidak pilih kasih. Siapa saja yang melanggar akan kena hukumannya, apapun alasan pelanggaran itu, termasuk kejahatan dan kealpaan. Selanjutnya, samakah sunnatullah dengan hukum kausalitas? Dalam pemikiran barat, istilah sunnatullah seringkali disandingkan dengan istilah hukum kausalitas, yaitu hukum sebab akibat. Padahal di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Di dalam konsep barat, hukum kausalitas tersebut menafikan adanya kekuasaan dan kehendak Tuhan. Dalam arti lain, didasarkan atas potensi suatu benda atau usaha manusia saja. Sementara sunnatullah dalam pandangan Islam justru faktor di luar diri manusia dan benda itulah yang menentukan hasil akhir dari hukum kausalitas tersebut. Dengan demikian, hukum sebab akibat atau hukum kausalitas dalam Islam diyakini bahwa pada hakikatnya bukanlah sebab-sebab itu yang membawa akibat, namun akibat itu muncul karena Allah yang menghendakinya. Misalnya, meski alam semesta dengan segala isinya mengikuti sunnatullah dengan karakteristik yang pasti, tidak berubah dan objektif, namun ada peristiwa khusus yang Allah tunjukkan kepada manusia sebagai tanda kebesarannya. Demikianlah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.